Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Rajeng Wiyardina. Saya seorang guru di SMA Negeri 1 Kaltidu Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara mandiri di SMA Negeri 1 Kaltidu pada kelas 10-5 materi dinamika litosfer subtema pengaruh seisme terhadap kehidupan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Doa dulu ya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dari channel depan. Pada semua bersama. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 tempat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya absen dulu ya. Ahmad Rizal hadir. Ahmad Soleh. Yusmifta. Yusril. Sebelum pada materi hari ini ya, saya akan bertanya dulu mengingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang apa? Tentang tenaga endogen. Ya. Tenaga endogen itu bukan hanya satu jenis saja. Ada berapa? Tiga. Ya. Berarti kan sebelumnya sudah pelajari dua tenaga endogen ya. Apa saja itu? Siapa yang berani? Apa? Tektonisme dan vulkanisme. Ya, tenaga endogen, tektonisme dan vulkanisme. Berarti masih ada tenaga endogen satu lagi yang belum kita pelajari. Itu yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini tentang seisme. Tentang seisme. Dalam pembelajaran itu pasti punya tujuan pembelajaran ya.
Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian dari seisme. Jadi kalian nanti tahu, oh seisme ini ya Bu ya, seisme adalah ini. Terus yang kedua, mampu mengidentifikasikan jenis-jenis seisme. Jadi kalian mengetahui ada berapa jenis seisme itu akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Yang ketiga, menganalisis dampak seisme terhadap kehidupan. Dampak seisme terhadap kehidupan. Yang keempat, mempresentasikan. Jadi kalian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan dalam bentuk slide PowerPoint. Ya, sudah paham ya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, materi apa hari ini? Sebelumnya ini ada video atau seisme. Kalian amati video ini. Oke, dari video ini apa yang kalian amati itu hasilnya apa berarti? Oh, video ini tentang ibu. Siapa yang berarti mengutarakan pendapatnya? Coba katakan ya. Oke, berarti pengertian dari gempa bumi ya atau seisme. Apa tadi pengertiannya? Gempa bumi. Oke, getaran yang terjadi di permukaan bumi. Itu pengertian dari gempa bumi. Oke, berarti di sini kalian sudah mengetahui pengertian dari seisme atau gempa bumi ya. Getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Selanjutnya ini ada gambar peta. Peta persebaran titik gempa bumi di Indonesia. Indonesia ini sangat luas ya. Ini dari beberapa pulau, provinsi, kota. Kalian pernah tidak merasakan gempa bumi? Bagaimana? Gempa bumi yang gimana? Nah, ya. Nah. Atau sering kalian sebut dengan sebutan apa? Lindu. Lindu ya, bukan rindu ya. Lindu. Dilihat pada peta ini, Bojonegoro itu terletak di mana? Dekatnya Surabaya, berarti di posisi sini ya? Ya, dekatnya Surabaya. Menurut kalian, mungkin tidak sih Bojonegoro ini sebagai daerah pusat gempa atau sering terjadi gempa bumi? Tidak. Alasannya apa? Siapa yang bisa mengutarakan alasannya? Ya, Iva. Karena jauh dari gunung berapi dan laut. Karena jauh dari gunung berapi dan jauh dari laut. Oke, itu berarti gempa bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bahan ajar atau materi. Materi seisme gempa bumi itu ada pada barcode ini ya. Jadi nanti setiap kelompok akan saya bagikan.
saya akan bagi masing-masing satu background. Ini nanti berisi bahan ajar atau materi tentang seisme. Saat yang tanya, Bu boleh pakai bahan ajar yang lainnya? Boleh, bisa dari LKS atau dari buku paket juga bisa. Sini juga ada. Terus sebelum itu nanti sekalian akan saya bagi menjadi berapa kelompok ya? 5 kelompok ya? Ini belum sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah atau belum? Ya, berarti saya cek dulu ya kelompok 1 sebelah mana, kelompok 2 sebelah mana ya? Untuk kelompok 1 itu ada Karisma, tadi nggak masuk ya. Terus Lukas, Muhammad Ikhwan. Terakhir ada kelompok 5. Alfianur Rohmah, Ardina, David Omar, Marsha, dan Yusri. Berarti sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, oke. Saya akan membagikan repot satu per satu. Sudah mendapatkan semua ya? Di situ nanti kalian scan ya barcode itu, ada media, terus nanti ada LKPD. LKPD ini tentang lembar kerja peserta didik atau tugas kelompok kalian yang harus dikerjakan. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk, nanti ada petunjuknya, kalian harus tuh. Dan di situ ada link video YouTube. Jadi masing-masing kelompok ada satu video yang harus kalian amati. Kalian amati, kemudian kalian analisis. Kalian analisis sesuai dengan perintah pada LKPD itu. Sampai sini pada? Terus nanti setelah itu kalian analisis. Kalian amati dulu videonya, mungkin durasinya kurang lebih 2-3 menit. Setiap kelompok itu ada videonya masing-masing, kalian amati, terus kalian analisis. Oh dampak, berarti kan tentunya itu dampak. Dampaknya apa? Tulis di buku nggak apa-apa. Terus nanti kalian buat PowerPoint. Jadi jawaban dari LKPD itu nanti dalam bentuk slide PowerPoint. Dalam bentuk slide PowerPoint, kemudian kalian buat sesuai dengan petunjuk LKPD itu dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terus nanti kalian mempresentasikan masing-masing kelompok tersebut. Ada yang ditanyakan? Coba sekarang di-scan barcode-nya itu.
Baik, kami awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang analisis gempa bumi di Kota Malang. Sebelum itu, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jika sudah kenal, jangan lupa disayang. Yang pertama ada saya, Sania Tasmina Sania Setia, absen 29, karena itu saya dengan Anastasia absen 9. Saya berjuang di bawah, ada 23. Dan yang bagian konsep yaitu akselerasi data. Baik, materi yang pertama yaitu alasan gempa bumi dapat terjadi. Gempa bumi bisa terjadi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng yang membelah. Jangan dapat gempa bumi. Dampak sosial gempa bumi menimbulkan kemiskinan bahkan keluarga yang sakit karena ketersediaan pangan. Dua, dampak ekonomi, kerugian akibat bangunan roboh hilangnya lapangan pekerjaan. Tiga, dampak transportasi, jalannya yang terkendala dan jalan yang rusak. Empat, dampak psikologi. Dampak psikologi depresi bisa karena kehilangan tentang waktu dan robohnya bagian tempat tinggal. Mitigasi bencana pada gempa bumi. 1. Mengalami gempa bumi, memastikan rumah dan seluruh bangunan kokoh dan terbebas dari gaya gempa bumi seperti longsor, gunung dan lain-lain. 2. Kenali lingkungan bekerja seperti memperhatikan tangga, gambar, tim, tempat perlindungan aman. Yang kedua, mitigasi bencana ketika gempa bumi. Ketika gempa bumi, orang-orang umumnya mencari tempat evakuasi. Satu, ketika bencana pada gempa bumi. Satu, berada dalam bangunan lewat dan bangunan dengan gempa bumi. Dengan tangan biasa atau tangan tangga darurat. Periksa korban sekitar dan terakhir dalam layanan darurat. Lingkungan sekitar. Periksa apabila terjadi kebakaran gas, hubungan arus pendek listrik, aliran dan pipa air. Dan terakhir periksa hal yang membahayakan lainnya. Baik, ini tadi presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan mulai sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Terdapat berapa kecamatan yang terkena gempa di Malang? Oke, selanjutnya. Menurut perkiraan, apakah ada gempa susulan setelah itu dan berapa kuat? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan kita. Selanjutnya izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dulu. Pertanyaan pertama, terdapat beberapa kecamatan yang terkena gempa di Malang. Terdapat 22 kecamatan yang terkena gempa. Nah, jadi Selanjutnya, ini kan sudah presentasi semua dari nomor 1 sampai kelompok 5. Sekarang kalian juga mengerjakan evaluasi kronologis yang ada di ya, bisa akses semua dalam bentuk workbook. Ya sudah semua kan? Ya. Sekarang kita menyimpulkan bersama-sama. Hari ini kita belajar apa tuh berarti kesimpulannya tentang apa? Seks
gempa bumi. Lebih tepatnya tuh dampak fenomena seisme terhadap kehidupan. Apa hasil pembelajaran hari ini? Dampak seisme dari kelompok 1 sampai kelompok 5, meskipun itu yang berbeda-beda, tapi dampaknya itu hampir sama ya. Pasti ada dampak sosial, dampak apa lagi? Ekonomi, dampak apa? Transportasi, mitigasi, ada mitigasi pra bencana atau pra gempa bumi, ketika bencana gempa bumi, dan yang terakhir pasca. Sudah, berarti pembelajaran ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas materi tenaga eksogen. Pokoknya sudah ini tenaga eksogen. Untuk pertemuan berikutnya ini tenaga eksogen. Oke, sebelumnya iya, ini kalian dicetak. Ayo Ibu guru mengajar dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan. Menurut kalian tadi pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi kalau kasih emot lope-lope atau cemburu terserah kalian. Saya enggak. Sudah selesai, pasti. Coba digambarin. Jujur loh ya, ini jawabannya. Ya, apa sih? Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.